Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Asyifa Sabitul Azmi dengan NIM 2401016, Prodi PAI semester 3 reguler, dosen pengampu Deden Hilmansyah MPD, dan mata kuliah Ta'lim Al-Muta'alim. Nah, di sini saya akan membuat tugas video membacakan kitab Ta'lim Al-Muta'alim pasal 2 dan menjelaskan isinya. Yang judulnya yaitu tentang niat dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumala buddalahu minan niyati fi jamani ta'alumil ilmi. Idi niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam. Innamal a'malu binniyat, hadisun sahih. Yang artinya, kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar. Karena niat adalah pokok segala amal ibadah. Nabi bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Hadis sahih. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan. Tapi karena didasari niat yang baik dalam bentuk amalan keduniaan, ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amal yang sepertinya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk, tidak ikhlas. Wa yambagi an yawi al-muta'alimu bitolibil ilmi ridaullahi ta'ala wa darul akhirah wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wal ihya'a ad-dini wa ibqa'al islami fa inna baqa'al islami bil ilmi wala yasihul zuhdu wa taqwa ma'al jahli wa ansyada syaihul imamul ajallu burhanuddini sahibul hidayati si'ral libadihim pasadun kabirun alimun mutahatiku wakbaru minhu jahilum mutanasyiku huma fitnatum fil alamina adimah limang bihama fi dinihi yatamasaku. Artinya, niat seorang pelajar dalam ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Nah, karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Juhud dan takwa tidak sah dalam disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama berikut. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Nah, keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Wa yanwi abihi syukra ala nikmatil akli wasihatil badani wala yanwi abihi ikbalan nasi wala istijlaba hutomid dunya wal karomata inda sultani wa goiri. Artinya, dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan sampai terbersit niat supaya dihormati masyarakat, untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Qala Muhammad ibnul Hasani rahimahullahu ta'ala, laukanan nasu kulluhum abidi la a'taqtuhum wa tarabbaratu an walaihim. Muhammad bin Hasan berkata, andaikan seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari wala loyalitas mereka. Waman wajadala data ilmi wal amali bihi falama yargobu fima indanas angsyadana syaihul imamul ajalul ustadu kiwamuddini Hamadu bin Ibrahim Ibni Ismail As-Sofaril Ansori imla'a li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ron. Mang tolabal ilma lima'ad faza bifadli min rosyad fayalihus suroni tolibih linaili fadli minal ibad.
yang artinya barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Asy'afar al-Ansbari membacakan syairnya kepada Abi Hanifah. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran. Dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkari wa tanfidil haqqi wa i'zazid dini la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat upaya mendapat kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Wayam bagi li talibil ilmi ayyatafakkara fi dzalika fa innahu yata'alamu ilma bijuhdin kasirong fala yasrifu ila dunyal hakiratil qalilatil faniyati syi'r. Hiya dunya aqalu minal qalil wa ashikuha adallu minad dalil nusimu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahabbiruna bila dalil. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana. Itu seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir dan dapat menulikan dan membutakan. Mereka kebingungan tanpa petunjuk. Wayam bagi li ahlil ilmi an la yudilla nafsahu bitomai fi ghairil matma'a wa yataharraja amma fihi madalatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadian wa tawadu'u bainat takabburi wal mudallati wal ifatu kadzalik yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya. Harus tawadu dan tidak tamak pada harta dunia. Ansyada Syaihul Imamul Ajalu Ustadu Ruknul Islam Al-Ma'rufu bil Adibil Muhtari Syi'ral Linapsi. Al-Ustad Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib mengalunkan gubahan syairnya, yaitu tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujubnya yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi adimu amaimakum wa wasi'u akmamakum wa innama qala dzalika li alla yustahaful ilmi wa ahlihi. Abu Hanifah berkata kepada besarkan surban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Wayam bagi li talibil ilmi ayuhasila bi kitaba wasiyatilati katabaha Abu Hanifah li Yusufa bani Walidin sumti ingda ruju'i ila ahlihi yajiduhu man yatlubuhu wa kana ustaduna Syekhul Imamu Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahul aziza amaroni bi kitabatihi inda ruju'i ila baladi wa katabatuhu wala budda lil mudarrisi wal mufti fi mu'amalatin nasi minhu.
yang artinya para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid As-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar rahimakumullah. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari pasal yang tadi ya. Menurut Imam Al-Jarnuji, seseorang yang menuntut ilmu harus memiliki niat yang benar dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji, ingin dikenal, atau ingin mendapatkan kedudukan tinggi. Tapi niatnya harus karena Allah, agar ilmu yang dipelajari membawa keberkahan dan manfaat. Jadi, kalau niat kita mencari ilmu karena Allah, maka ilmu itu akan menjadi jalan menuju ridho dan pahala darinya. Tapi kalau niatnya salah, misalnya ingin pamer, mencari kekuasaan, atau sekedar dunia, maka ilmunya tidak akan bermanfaat, bahkan bisa menjadi dosa. Imam Al-Jarnuji menyebutkan beberapa niat yang baik dalam menuntut ilmu diantaranya. Yang pertama yaitu untuk mencari ridha Allah. Yang kedua untuk menghilangkan kebodohan baik diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menghidupkan agama Islam, yaitu dengan menyebarkan ilmu yang benar. Yang terakhir yaitu untuk mensyukuri nikmat akal dan waktu yang telah Allah berikan. Dengan niat seperti itu, menuntut ilmu tidak hanya menjadi kewajiban, tapi juga menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Jarnuji juga memperingatkan bahwa orang yang menuntut ilmu dengan niat yang salah, seperti ingin mencari kedudukan, harta, atau ingin dipuji sebagai orang pintar, maka ilmunya tidak akan memberi manfaat, bahkan bisa membuat hatinya sombong dan menjauh dari keberkahan Allah. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya malah bisa menjadi sebab kebinasaan jika digunakan untuk hal yang tidak benar. Contoh penerapan dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama itu belajar bukan hanya demi nilai tinggi, tapi agar bisa memahami dan mengamalkan ilmu. Yang kedua yaitu menghadiri kuliah atau mengerjakan tugas dengan niat ibadah. Yang terakhir yaitu membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran karena ingin berbagi manfaat. Niat yang benar dan ikhlas adalah dasar utama dalam menuntut ilmu. Ilmu yang disertai niat karena Allah akan membawa berkah. Sedangkan ilmu tanpa niat yang benar bisa menjadi sia-sia. Nah, mari kita luruskan niat kita dalam belajar bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai pasal 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.